Shalom. Renungan kali ini berjudul Bertemu Allah dan pengakuan menyingkirkan penghalang mendengar dan hasil pengakuan bersama. Bagian 5 oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Beberapa poin fondasional mengenai mendengarkan dari Allah. Pertama, kita mendengar suara Allah dengan hati kita, bukan dengan telinga fisikal kita. Itu sebabnya kita harus mengkultivasi sensitivitas hati. Jika kita tidak mengembangkan sensitivitas ini, kita bisa menjadi tuli secara spiritual. Dalam kitab suci, dua kata yang menggambarkan hati mereka yang mati secara spiritual adalah tanpa perasaan dan mengeras. Selanjutnya ada 6 persyaratan spesifik untuk mencapai sensitivitas hati yang kita butuhkan untuk mendengar dari Allah. Pertama, perhatian. Kedua, kerendahan hati. Ketiga, waktu. Keempat, ketenangan. Kelima, menyembah. Keenam, menunggu. Kita mencatat Daud berkata, "Hanya dekat Allah saja aku tenang." Mazmur 62 ayat 1. Dan persiapan terbaik untuk memulai proses ini adalah dengan menyembah. Seperti diekspresi dengan indah dalam Mazmur 95 ayat 6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Mazmur 95 juga menginstruksikan kita untuk terbuka di hadapan Tuhan. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ayat 7 dan 8. Kebenaran yang mengikuti poin-poin fondasional di atas secara natural adalah Allah menetapkan waktu dan tempat untuk menjawab kita. Kita perlu memberi prioritas absolut kepada Allah di atas semua kepentingan dan aktivitas kita. Kita mungkin memiliki rencana. Kita mungkin memiliki aspirasi yang membuat bergairah dan saran-saran yang kita ingin sekali capai. Tetapi jika kita ingin mendengar suara Allah, kita harus bersedia melepaskan agenda kita. Kita perlu melepaskan dan rileks. Seperti pemazmur berkata, Allah menetapkan waktu dan tempat yang mungkin berbeda dari waktu atau tempat yang kita pilih. Mari kita bahas contoh 3 orang yang bertemu Allah dan mendengar suaranya sesuai waktu dan tempat Tuhan. Musa, Elia, dan Yeremia. Kita mulai dengan catatan kehidupan Musa yang ditemukan dalam Bilangan 7 ayat 89. Ayat ini menggambarkan Musa masuk ke tabernakel yang dibangun di belantara. Musa berbicara dengan Allah dan Allah merespons. Apabila Musa masuk ke dalam kemah pertemuan atau tabernakel untuk berbicara dengan dia, maka ia mendengar suara yang berfirman kepadanya dari atas tutup pendamaian yang di atas tabut hukum Allah dari antara kedua kerub itu. Demikianlah ia berfirman kepadanya. Bilangan 7 ayat 89. Allah berbicara dengan Musa di belakang tabir kedua tabernakel. Apakah kita melihat dari nas ini bahwa ada tempat spesifik di mana dari antara 2 kerub dalam ruang Maha Kudus? Kodrat kudus lokasi di mana Allah memilih berbicara dengan Musa menunjukkan kita betapa sakral mendengar suara Tuhan kita. Kerub disebut di sini sebagai simbol menyembah dan bersekutu. Allah berbicara kepada Musa dari posisi sedikit di atas penutup penebusan di tabut kesaksian. Ini tempat di mana darah pengorbanan yang berbicara mengenai penutupan dan pengampunan dosa sudah dipercik. Seberapa signifikan semua poin-poin ini? Ruang Maha Kudus adalah tempat menyembah, tempat bersekutu, tempat di mana ada bukti kekal pengampunan dan penutupan dosa. Ini penting karena dosa yang tersembunyi dan belum diampuni
akan selalu menahan kita dari mendengarkan suara Tuhan. Dalam tempat penyembahan, persekutuan, dan pengampunan ini, Musa mendengar suara Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Matius 6 ayat 6, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu," atau secret place. Kenapa masuk ke dalam kamarmu? Tujuannya untuk menghindar dari semua distraksi dan menutup pandangan dan suara dunia agar kita bisa berdiam diri di hadapan Allah. Setiap orang Kristen harus memiliki ruang khusus atau secret place, menjadi tempat sakral untuknya. Contoh kedua orang yang mendengar suara Allah dalam waktu dan tempat khusus adalah Nabi Elia. Elia mengalami kemenangan pribadi besar ketika ia memerintahkan api turun ke atas korban di Gunung Karmel, mendemonstrasikan kepada nabi-nabi palsu Baal dan orang-orang Israel yang menyembah berhala bahwa hanya Allah sendiri, Allah sejati. Nabi-nabi Baal yang sudah direndahkan dan dipermalukan, lalu dieksekusi atas perintah Elia. Namun setelah kemenangan besarnya, di mana kita menemukan Nabi Elia? Ia lari melindungi dirinya dari Ratu Isabel. Di luar belantara kemana ia melarikan diri, Elia bertanya kepada Tuhan agar mengambil jiwanya. Sebaliknya, Allah mengirim seorang malaikat untuk memberi makan dan memberinya kekuatan agar ia mampu mendaki Gunung Horeb. Lihat 1 Raja-Raja 18 ayat 17 sampai 39, pasal 19 ayat 1 sampai 9. Ini tempat di mana Allah pertama kali membuat perjanjiannya dengan Israel. Mari lihat apa yang terjadi pada Elia ketika ia sampai di sana. Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. 1 Raja-Raja 19 ayat 11-12. Dalam pertemuan ini kita melihat 3 demonstrasi besar kuasa Allah. Angin yang membelah gunung-gunung dan memecahkan batu-batu, gempa dan api. Signifikan suara Tuhan tidak berada dalam manifestasi kebesarannya itu. Ini kata-kata dalam nas ini. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. 1 Raja-Raja 19 ayat 12. Allah tidak berteriak. Meski demikian, beberapa orang membayangkan Allah sebagai pribadi besar dengan teriakan keras. Realitanya, ia sangat berbeda. Setelah semua demonstrasi kuasanya, Allah mengungkapkan dirinya melalui angin sepoi-sepoi basah. Angin sepoi itu memiliki dampak besar pada Elia. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. 1 Raja-Raja 19 ayat 13. Apa yang ditandai dengan menyelubungi mukanya dengan jubahnya? Menyembah, menunduk, mengindikasikan merendahkan diri dan membuka rohnya pada Allah. Ketika Elia siap mendengar, Allah merespons. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" 1 Raja-Raja 19 ayat 13. Pikirkan betapa hati-hatinya persiapan yang Allah buat untuk Elia mendengar suaranya. Kenapa? Karena ia prihatin agar kita mendengar apa yang ia ingin katakan pada kita. Tolong ingat, Tuhan mungkin tidak dalam angin, gempa, atau api. Namun, jika kita memiliki telinga untuk mendengar, ada bisikan lembut. Ketika kita mendengar bisikan lembut,
itu suara kecil yang tenang. Kita ingin menyelubungi muka kita. Kita ingin menyembah. Hati kita ingin menunduk ke bawah. Penting melihat apa yang terjadi dengan Elia ketika ia mendengar bisikan lembut Allah. Ketika ia pergi ke Horeb, ia orang yang kalah. Ia hampir putus asa dan menyerah. Namun setelah ia mendengar suara Allah, ia nabi yang dipulihkan, yang sudah menerima kekuatan dan fokus baru dan pengharapan untuk pelayanannya. Sampai saat itu, Elia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Namun mendengarkan suara Allah memberinya instruksi-instruksi baru untuk pelayanannya. Hasil-hasil yang sama bisa terjadi untuk kita. Kekuatan dan pengarahan baru bisa datang pada kita dari mendengarkan suara Allah. Orang ketiga yang mendengar suara Allah adalah Yeremia, yang Tuhan perintahkan pergi ke suatu tempat khusus. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan mendengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Yeremia 18 ayat 1. Allah berkata kepada Yeremia, "Jika kamu ingin mendengar suaraku, kamu harus berada di tempat tertentu. Aku akan berbicara denganmu, namun kamu harus berada di tempat yang benar pada waktu yang benar." Kita melihat dari nas ini, Yeremia mentaati pengarahan Allah. "Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Yeremia 18 ayat 3-6. Apakah kita melihat kenapa ada waktu dan tempat? Rumah tukang periuk di mana Allah ingin Yeremia pergi agar ia bisa melihat apa yang tukang periuk lakukan dengan bejana di roda. Tukang periuk bekerja pada bejana tanah liat, simbol bagaimana Allah akan menangani Israel dan bagaimana Allah menangani Israel. Karena pesan Yeremia 18 berlanjut terus untuk diaplikasikan hingga hari ini. Tolong diingat bahwa Israel masih bejana itu dalam tangan Allah. Tuhan membentuk keturunan Abraham pada roda-roda keadaan dan sejarah masa kini. Allah membuat janji dengan Yeremia dan berkata, "Jika kamu pergi ke rumah tukang periuk, aku akan berbicara kepadamu." Sudah jelas Yeremia tidak bisa menerima pesan Allah sampai ia berada di tempat yang benar. Ia harus mentaati. Ia harus berada di lokasi yang ditentukan. Satu poin lain untuk diperhatikan dari nas ini adalah sebelum Yeremia bisa menerima pesan untuk disampaikan pada orang-orang lain, ia sendiri harus mendengar dari Allah. Sering membingungkan kita melihat sementara sekolah-sekolah tinggi teologi dan seminari-seminari mengeluarkan begitu banyak waktu melatih orang-orang bagaimana berkhotbah, jarang lembaga-lembaga ini melatih orang-orang bagaimana mendengar. Kebenaran dari masalah ini, jika kita belum pernah mendengar dari Allah, kita benar-benar tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Seseorang yang sudah mendengar dari Allah layak untuk didengarkan, bahkan jika mereka tidak memiliki semua poin-poin homiletika bagus. Hari ini orang-orang ingin mendengar pada seseorang yang sudah mendengar dari Allah. Tolong berharap dan mendengar janji pertemuan yang Tuhan ingin buat dengan kita. Sebagian besar orang Kristen mengakui ada penghalang-penghalang yang bisa menahan kita mendengarkan suara Allah. Kita akan fokus menyingkirkan beberapa dari penghalang-penghalang ini.
Satu dari penghalang-penghalang terbesar antara Allah dan manusia adalah kesombongan. Dosa pertama dalam sejarah alam semesta bukan kemabukan, amoralitas, atau bahkan pembunuhan. Kesombongan. Lebih lagi, dosa itu tidak terjadi di bumi, terjadi di surga ketika Lucifer atau iblis memberontak melawan Allah, ingin meninggikan dirinya di atas Tuhan. Semua dosa lain mengikuti tindakan awal kesombongan ini. Jika kita bisa menangani kesombongan dengan efektif, kemungkinan tidak akan ada dosa lain yang kita harus tangani. Namun jika kita tidak menangani kesombongan, akan menahan kita dari menangani banyak dosa-dosa lain. Ada cara-cara sangat mudah untuk menyingkirkan penghalang ini. Prinsip-prinsip paling penting dalam kehidupan spiritual hampir selalu sederhana. Namun kadang-kadang bisa tampak sangat sulit. Kadang-kadang membutuhkan banyak pertolongan Allah untuk membawa kita ke tempat yang sederhana. Langkah pertama yang bisa kita ambil untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah adalah mengakui dosa-dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Allah tidak ingin menahan dosa-dosa kita melawan kita. Melalui Kristus, Ia sudah membuat ketetapan total agar kita diampuni secara lengkap dan disucikan. Namun Tuhan memberi syarat. Jika kita mengakui dosa-dosa kita, 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita tidak mengakui dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran itu terus diperhitungkan melawan kita. Satu-satunya jalan kita bisa lolos dari konsekuensi dan perasaan bersalah dosa-dosa kita adalah dengan mengakuinya. Kita hanya perlu mengakui, "Ya Allah, saya melakukan ini." Dalam hal pengakuan ini, kita jangan mulai dengan proses memeriksa diri. Lebih kita memeriksa kehidupan kita, lebih kurang senang kita dengan diri kita. Sebaliknya, untuk tujuan ini, Allah memberi kita seorang pemeriksa. Apakah kita tahu siapa Dia? Roh Kudus. Dalam Yohanes 16 ayat 8, Yesus berkata, "Dan kalau Ia, Roh Kudus, datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman." Ayat ini berbicara 3 realita kekal yang menjadi dasar semua agama sejati: dosa, kebenaran, dan penghakiman. 1 Yohanes lebih jauh berkata, "Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut." 1 Yohanes 5 ayat 17. Jika kita tahu apa yang betul, maka kita juga tahu apa yang jahat. Apapun yang tidak lurus adalah jahat. Mungkin ada perbedaan tingkat kejahatan, namun ketika sesuatu jahat, kita tidak bisa lolos dari fakta itu. Sama dengan kebenaran dan dosa. Apapun yang tidak benar, dosa. Hanya ada 2 kategori, tanpa banyak bayangan perbedaan: benar atau dosa. Dan Roh Kudus adalah satu yang meyakinkan kita akan dosa. Satan atau iblis berusaha membuat kita merasa bersalah. Ia selalu membuat kita berpikir, "Sudahkah saya melakukan cukup untuk diampuni? Sudahkah saya melakukan lebih? Apakah itu semua yang disyaratkan?" Namun Roh Kudus tidak melakukan itu. Ia berkata, "Ini apa yang kita lakukan salah. Ini apa yang kita harus dibereskan darinya." Ia sangat spesifik. Ia tidak meninggalkan hal-hal yang kabur. Roh Kudus tidak meninggalkan tempat untuk Satan masuk dengan tuduhan-tuduhan yang tidak adil. Tolong biarkan kebenaran 1 Yohanes 1 ayat 9 meresapi roh kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia,
atau Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita. Ia tidak ingin menahan dosa-dosa kita melawan kita. Ia tidak ingin kita pergi kemana-mana merasa bersalah. Dengan rancangannya, ada satu langkah untuk diambil. Kita harus mengakui. Kita harus mengatakan, ya, saya melakukannya. Saya melakukannya. Jika kita membuka pikiran kita pada Roh Kudus dan memberi Allah waktu untuk mengungkapkan perbuatan salah kita, percayalah, Ia akan mengungkapkan pada kita. Ia akan membawa keluar peristiwa-peristiwa yang kita mungkin sudah lupa dan perilaku-perilaku kita, bahkan yang tidak pernah kita pikirkan sebagai dosa, namun Ia akan menunjukkan kepada kita dari perspektifnya. Jika kita mengakui dosa-dosa kita dan menerima pengampunan Allah, kita tidak akan pernah harus diperhitungkan untuk dosa-dosa itu lagi selamanya. Meski demikian, jika kita tidak mengakuinya, suatu hari kita harus memberi pertanggungjawaban pada Allah. Memalukan secara pribadi, mengatakan pada Allah apa yang sudah kita lakukan. Namun jauh lebih memalukan lagi jika suatu hari seluruh alam semesta mendengar apa yang kita sudah lakukan. Penyembuhan kedua untuk menyingkirkan penghalang kesombongan juga sama sederhananya. Kita menemukan penyembuhan ini dalam Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Sangat jelas dari konteks ini bahwa dosa yang belum diakui adalah penghalang untuk kesembuhan. Kemungkinan satu penghalang paling umum untuk kesembuhan. Orang-orang yang baru saja menerima keselamatan juga mudah menerima kesembuhan. Mereka datang maju sebagai orang-orang berdosa yang bertobat, mempercayai mereka tidak layak, namun mereka diampuni dan mereka disembuhkan. Apakah kita tahu kenapa ini begitu sering terjadi? Karena orang-orang yang bertobat ini tidak memiliki penghalang lagi. Pada momen itu, setiap dosa yang mereka pernah buat sudah diampuni, dan mereka sepenuhnya terbuka untuk apapun yang mereka bisa terima dari Tuhan. Sayangnya, sementara menjalankan kehidupan Kristen, kecuali kita sangat waspada dan hati-hati, kita bisa-bisa mengakumulasi dosa-dosa yang belum diakui. Lalu ketika kita pergi pada Allah untuk kesembuhan, penghalang dosa yang belum diampuni menahan kita dari menerima kesembuhan yang kita inginkan. Ini sebabnya Yakobus berkata, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu." Merendahkan diri, tindakan mengakui dosa-dosa kita kepada Allah. Bahkan lebih merendahkan diri lagi jika kita mengakui dosa-dosa kita satu sama lain. Ketika kita melaksanakan dalam konteks hubungan saling percaya, ini bentuk merendahkan diri yang sangat sehat. Kita sudah melihat pentingnya saling mengakui dosa-dosa kita dalam konteks hubungan saling percaya. Mari kita lihat dua hasil tambahan pengakuan dosa-dosa bersama. Sepanjang pelayanan dalam tubuh Kristus, kita mendengar banyak nubuat-nubuat tentang kebangunan rohani yang akan datang. Namun satu fakta yang tak dapat dibantah, kita tidak memiliki kebangunan rohani sampai kita mengalaminya. Lebih jauh, kita tidak akan mengalami kebangunan rohani sampai kita memenuhi syarat-syaratnya. Kita bisa mendapatkan nubuat-nubuat yang memprediksi kebangunan rohani, namun penghalang real kebangunan rohani adalah dosa yang belum diakui. Sampai penghalang itu ditangani, berapapun banyaknya khotbah, lagu pujian, atau publisitas, tidak bisa menciptakan terjadinya kebangunan rohani. Kecuali kita mengatasi isu ini,
kemajuan kita menuju kebangunan rohani akan tetap mengecewakan. Hasil faedah lain dari mengakui dosa-dosa kita ditemukan dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Suatu dorongan mengetahui Allah memiliki pendengaran baik sekali dan tangannya yang kuat. Juga dorongan mengetahui Tuhan tidak menunjukkan sikap memihak. Setiap dari kita memiliki hak akses yang sama kepada Allah melalui penyucian darah Yesus. Namun kita sering mengabaikan kebenaran penting ini. Darah tidak menyucikan mereka yang tidak mengakui. Pentingnya memenuhi syarat-syarat Allah untuk pengampunan bisa dilihat dengan jelas dalam nas berikut. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya menyucikan kita daripada segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 6 dan 7. Dalam ayat 7 ada 3 kata kerja yang berlangsung terus pada masa kini, continuing present tense. Jika kita terus-menerus hidup dalam terang, kita terus-menerus memiliki persekutuan satu sama lain, dan darah terus-menerus menyucikan kita. Catat bahwa hasil-hasil ini bersyarat. Kata pertama adalah jika. Jika kita hidup dalam terang. Pentingnya memenuhi syarat itu. Jika kita di luar persekutuan, kita di luar terang. Jika kita di luar persekutuan, darah tidak menyucikan kita. Darah tidak menyucikan dalam gelap, hanya menyucikan dalam terang. Maka, jika kita dalam gelap namun ingin disucikan, kita harus datang pada terang. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya menyucikan kita daripada segala dosa. Pelajarannya jelas. Sementara kita menyingkirkan penghalang-penghalang dosa dan kesombongan dari kehidupan kita, kita membuka jalan untuk mendengar dari Tuhan. Ini terjadi ketika kita mencari Tuhan secara individual dan ketika kita mencarinya secara bersama-sama atau berjemaah. Sangat penting diingat, alasan utama kita untuk datang pada Tuhan bukan untuk menerima semua berkat-berkat dan faedah-faedahnya. Motivasi utama kita karena siapa Dia. Pertama dan terpenting, mendengarkan dari Allah adalah untuk memiliki hubungan. Berkat atau faedah apa saja yang mengikuti adalah hasil dari hubungan dan koneksi kita pada Kepala, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.